Tadi juga saya kirim videonya foto-foto ke Kang Fauji, Pemret di sini untuk menunjukkan, melihatkan ini baru di namanya aja Bandung. Tapi Bandungnya Bandung KBB. Di KBB, Kabupaten Bandung Barat. Tadi di daerah mana nih Pak Dudi? Kecamatan Rongga namanya. Kecamatan Rongga. Iya, perjalanan dari rumah, dari kantornya hampir 2 jam. 2 jam. Kalau jalan tol 2 jam tuh bisa nyampe ke Cirebon. Nah ini karena situasinya seperti itu, kita juga ingin melihat langsung pengiriman tahap kedua di Kabupaten Bandung Barat, khususnya di Rongga. Oke. Seperti itu, dan konturnya memang cukup berat karena banyak masyarakat yang tinggal di desa-desa yang tentunya pemerintah harus bisa jangkau dengan cara apapun. Seperti itu. Jadi kemarin kita berpikir karena kita evaluasi dulu di tahap pertama, evaluasi, dan setelah itu kita juga konsolidasi. Ya harusnya tanggal 8, kita mundur juga nggak jadi tanggal 8, malah tanggal 9. Tanggal 9 jadinya ya? Oke. Kita janji 15 hari, jadi hitung-hitungan kita tanggal 22 harusnya selesai. Yeah. Jadi seperti itu, ya itu hitung-hitungan kita lah. Karena kalau lihat tahap 1 itu harusnya 15 hari, mundurnya sampai 65 hari. Lewatnya sampai 50 hari, kan seperti itu. Nah kita harusnya nggak boleh lagi seperti ini. Nah tapi kita rapat juga dengan rekan-rekan dengan kabupaten kota, kita infokan tentang tahapan kedua terutama datanya. Di awal-awal aja mereka sudah ada beberapa yang klaim, yang mereka merasa ya dari jumlah itu berkurang katanya seperti itu. Ada yang cukup ekstrim kurangnya, ada juga yang naik ternyata dan ekstrim juga. Nah itu sempat dibahas juga. Nah, saya sendiri berpikir harusnya kita udah bukan bicara lagi tentang data saat ini. Kita bicara tentang bagaimana teknik penyaluran. Sudah ke teknis penyaluran ya Pak ya? Karena data itu sebenarnya sudah dibahas cukup lama. Bahkan 2 hari sebelum ditandatangan Pak Gubernur juga sudah diinfokan, dikomunikasikan dengan pihak kabupaten kota. Harusnya pada saat itu kalau mau ada yang klaim. Diklaim atau ada perubahan. Ada perubahan atau apalah ya namanya ingin klarifikasi dan sebagainya. Nyatanya nggak juga. Sekarang di Subang kita melalui APDESI ya, Asosiasi Pemerintah Desa, mereka ingin menunda sementara. Sukabumi Kabupaten juga kemarin seperti itu. Terus kemarin Tasik Kota. Saya kemarin dengan Pak Sekda langsung, saya juga dampingi ke Kota Tasik. Tapi harusnya mereka sudah bisa mulai penyaluran hari ini. Karena kalau kita terhambat ya sehari terlambat akan akumulasi berikutnya, nggak mungkin kita bisa selesaikan 2 minggu kalau caranya kayak begini gitu. Kan kami itu untuk pos khususnya kami itu menerimanya di hilir. Nah jadi di hulunya itu adalah dari mulai data yang kami terima pada saat itu, ya ini tahap 1 dulu evaluasinya. Kita perkirakan data itu sudah firm, sudah bagus dan tinggal menyalurkan. Nah untuk pemrosesan data sampai mapping data, kemudian sampai penyelarasan data yang bisa masuk di aplikasi kami itu sekitar 3 hari. Nah tapi pada kenyataannya tidak seperti itu, banyak yang datanya belum komplit. Belum komplit dalam hal ini adalah alamatnya yang belum lengkap, kemudian nick-nya juga belum lengkap, namanya juga ada yang nama cuma 1, 2, 3, 4, 5, hanya itu namanya. Alamatnya pun hanya RT2 gitu, hanya itu saja. Jadi kolomnya memang terisi tapi belum lengkap. Nah akhirnya itu yang membuat kami agak lambat untuk memproses pemadanan data tersebut. Nah kemudian masuk lagi di pengadaan barangnya. Nah di pengadaan barangnya itu kan tidak semudah membalikan tangan, karena pengadaan barang ini terutama dalam hal ini Indag dan Bulog itu harus melakukan bekerja sama dengan berbagai vendor, karena memang vendor utamanya adalah Bulog. Nah dalam hal ini kan Bulog itu harus mengisi, kemarin itu kan isinya itu minyak, kemudian terigu, beras, kemudian sarden ya Pak ya. Nah seperti itu kan merupakan beberapa sumber UMKM yang bisa bekerja sama dengan Bulog. Nah ketika itu harus memenuhi sekitar 1 juta lebih, jadi 1.800.000 kemarin itu total DTKS dan non DTKS yang harus dipenuhi. Nah itu mengalami perlambatan dalam hal pemenuhan pengadaan komoditinya. Nah hal ini pun akan menjadikan kami itu mundur untuk penyaluran dana. Belum lagi data yang kami terima ketika sudah mencetak danom, daftar nominatif dalam hal ini di PT Pos, kemudian kita padankan juga untuk dengan Dinas Sosial Kota Kabupaten, mereka banyak juga yang
minta menunda karena ingin memverifikasi. Dan kebetulan COVID ini kan banyak sekali bantuan yang masuk ke masyarakat. Jadi intinya tidak boleh double. Ya, kami memahami itu tidak boleh double. Akhirnya teman-teman di Dinas Sosial Kota dan Kabupaten itu harus juga memverifikasi itu supaya tidak terjadi double bansos. Nah, kami menunggu lagi PT Pos. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat kami mengevaluasi semuanya. Nah, di tahap 2 ini tidak boleh terjadi lagi seperti itu. Caranya bagaimana? Kita betul-betul berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi untuk masalah pemappingan data atau pemadanan data. Nah, kemarin di tahap 1 memang returnya itu agak banyak dibandingkan dengan tahap 2 sekarang. Jadi apalagi yang pada saat yang DTKS banyak sekali yang retur. Itu mungkin hampir sekitar 10% lah. Sebenarnya 10% nggak begitu banyak ya, tapi kalau menurut kami itu banyak gitu. Nah, kemudian di non DTKS-nya ada retur pasti, tapi tidak sebanyak yang non DTKS. Nah, di tahap 2 ini ternyata sekarang malah lebih sedikit, memang karena sudah tersaring berapa kali Pak saringan datanya? Hampir 27 kali tahapan. Iya, untuk kita betul-betul mendapatkan data yang benar-benar valid namanya. Betul. Jadi awalnya yang tahap pertama itu 1.467.375. Sekarang 1.392.407. Hampir 500 ribuan mungkin ya. Seperti itu, jadi pengurangannya seperti itu. Yang disaringnya kita berangkat dari pengalaman yang pertama, karena kita juga diketat ya, didampingi oleh BPKP. Terus ada surat keputusan bersama antara Kementerian Keuangan dan Kemdagri, terus ada surat juga dari KPK bahwa yang sekarang itu sangat ketat, intinya jangan sampai ada keluarga yang menerima 2 bantuan. Itu sangat tidak boleh sebenarnya. Oleh sebab itu kita dibersihkan ya kemarin itu. Yang kedua, kemarin juga ada penerima itu umurnya balita. Kepala keluarga tapi umurnya balita. Oke. Data itu persoalan data di kita seperti itu. Ada penerima anggota DPRD, saya di SMS, di WA juga. Ada penerima PNS atau juga tentara, itu kan nggak boleh. Nah, sekarang kita bersihkan data-data seperti itu. Atau penerima yang double tadi, sebetulnya dia sudah menerima dari sumber yang lain. Karena kalau dihitung itu ada 9 sumber bantuan dari pusat, provinsi, bahkan kabupaten kota juga ada sebenarnya. Kita bersihkan betul, termasuk juga data-data yang tadi. Ada namanya dan NIP-nya itu harus lengkap. Jadi kalau ya kita pemerintah kan harus tertib bahwa dia miskin tapi tetap dia harus administrasinya harus lengkap. Nah, kalau sudah di lapangan kan mereka layak terima gitu kan. Nah, kalau Bu Heli versinya saya harus layak kirim dari sisi alamat. Nah, kalau saya pemerintah harus layak terima dan harus layak kirim. Jadi alamatnya harus betul dan di lapangan memang dia layak untuk menerima. Itu tantangannya seperti itu. Jadi tertib supaya tertib kita seperti itu.